Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para pemirsa dimanapun berada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga kita semua senantiasa selalu mendapat rahmat dan ridhonya, dan selalu mendapat berkah dimanapun dan sampai kapanpun. Para murid, para santri, juga pemirsa dimanapun. Alhamdulillah pada malam hari ini guru ada kesempatan lagi untuk memberikan suatu pemahaman juga sekaligus tentang ilmu. Pada video ini guru memberi judul videonya dengan judul Umat Kurban Cerita. Judulnya sangat bagus, ini nanti diulas oleh guru ya. Baik para pemirsa dimanapun berada ya, sesuai dengan judul video guru, umat yang menjadi korban cerita. Cerita yang ditulis dan diimani dan diyakini. Kembali lagi guru melalui video ini karena ini juga dikonsumsi publik. Video ini pun terangkai dari keterangan-keterangan guru yang lain. Karena tidak ada satu keterangan ilmu yang tidak ditunjang dengan ilmu yang lain. Karena ini menerangkan hal sesuatu yang sangat istimewa, juga hal sesuatu yang sangat berhubungan bagi kehidupan bangsa manusia, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para murid, para santri, apapun selalu sering diceritakan guru, baik ketemu langsung maupun kadang disampaikan melalui videonya. 1 tahun kemarin, mundur setahun kemarin, guru sudah menceritakan tentang tanggung jawab guru kepada para leluhur. Ada satu hal yang belum terselesaikan. Alhamdulillah, kemarin malam selesai. Para leluhur juga para moyang dan para pelaku pembuat agama dan pelaku sejarah sudah membuka pintunya sedikit untuk guru, untuk disampaikan kepada generasinya, disampaikan kepada anak cucunya yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semoga ini nanti memberi manfaat kepada dunia, khususnya kalian bangsa Indonesia. Karena ini hal pemahaman yang memang sangat sulit dan juga banyak juga nanti yang akan menjadikan manusia itu tersinggung ya. Tapi semua apapun yang dilakukan manusia haruslah bertanggung jawab ya. Sebelum banyak manusia membuat stigma atau statement menjustis guru sebagai pembicara di video dimanapun berada, melalui video ini untuk mengomenterin apapun guru selalu siap. Kalian hujat, kalian fitnah, kalian caci, aku selaku pembicara sudah aku siapkan semua. Tapi untuk membuat hujatan atau membuat kalimat yang tidak baik tentang apa yang aku sampaikan, guru melalui video ini menerangkan satu hal yang pokok bagi kalian dimanapun berada. Para murid, para santri, semuanya didengarkan baik-baik agar kalian di dunia tidak terjerumus. Rumusnya di situ. Ada pemahaman yang sangat tidak banyak manusia ini mengetahui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti apa yang disampaikan guru melalui videonya. Tentang memahami perilaku manusia. Perilaku manusia itu benar, itu dilandaskan dengan namanya ilmu ya.
Baik kita melakukan kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, bersosial, terutama apalagi berbangsa dan bernegara. Yang disebut ilmu itu adalah fakta dan otentik. Dipahamkan ya. Suatu ilmu itu adalah fakta dan nyata. Sedangkan yang terjadi di negara kita, di sosial kita, itu keyakinan kau buat menjustis orang. Keyakinan kau imani. Itu tidak sama para pemirsa, para murid, para santri, para pendengar. Anda membuat keputusan apapun, mau mengatakan itu salah atau benar, kalian harus punya ilmunya. Dan siapapun yang berbicara tentang sesuatu hal untuk manfaat manusia, tanyakan aspek landasan ilmunya dari mana dan apa. Kembali lagi melalui video ini, janganlah sekali-kali keyakinan kau buat menghakimi orang. Karena keyakinan adalah halusinasi. Tapi ilmu itulah yang menjadi patokan bagi manusia untuk mengatakan itu salah dan benar. Para murid, para santri, melalui video ini sesuai dengan judulnya, guru memberi judul Umat yang Korban Cerita. Bagaimana guru yang dimaksud manusia itu korban cerita? Satu, kita ke depan akan menyikapi, kita akan masuk dalam ranah politik di negara kita dengan pergantiannya presiden. Di Indonesia, sebagai manusia kita harus pun juga mengikuti perkembangan. Tapi guru pun juga melalui video ini menyampaikan para murid dan santri juga pemirsa, janganlah terlalu masuk di dalam ranah politik. Itu nasihat guru. Carilah ekonomi untuk keluarga, jaga keluarga kita masing-masing. Karena mengapa guru? Karena di luaran sana banyak manusia itu yang tidak mengerti ilmu dan tidak punya ilmu. Semua saling menghujat, saling memfitnah berdasarkan keyakinan. Nah itu yang jadi problem di negara kita. Yang A menghujat B menurut keyakinan dia, yang B menghujat yang C menurut keyakinan dia. Tidak ditunjang dengan fakta, itu artinya tidak ada keilmuan. Itulah yang jadi problem di kehidupan negara kita, Republik Indonesia. Baik para murid, para santri, tadi malam sudah clear dari para leluhur dan para moyang. Sedikit guru boleh menyampaikan hal-hal yang sangat lampau. Karena peradaban manusia, apa yang kita lakukan pada hari ini dan tahun ini, siapapun yang mengikuti kehidupan di dunia, bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita terima hari ini, itu semua dipengaruhi oleh masa lampau, dipengaruhi orang-orang yang sudah pada kembali kepada asalnya. Lantas kalau kita tidak pandai, tidak cerdas, tidak mampu mencermati apa yang dimaksud dari orang-orang terdahulu, inilah menjadi kerusakan dari kehidupan kita. Yang jadi problem di negara kita dan di dunia, sesuatu tulisan yang ditulis orang terdahulu, kita tidak mengerti apa maunya. Sedangkan manusia di era sekarang mengiyakan dan mengimani, tidak pernah dikaji dan tidak pernah digali. Tatkala manusia banyak percaya, itu dikatakan benar. Itulah kesalahan cara berpikir di negara kesatuan Republik Indonesia. Masuk kepada substansi tentang sejarah yang dimaksud guru. Para murid, para santri masuk ke ranah keyakinan yang diimani, ini yang menjadi problem. Satu contoh guru masuk ke ranah yang sangat pokok. Di dalam keyakinan kita sejak kecil kita diajarkan oleh guru-guru kita, dididik, terutama saya pun juga, terutama kita yang beragama Islam. Satu contoh, kita diterangkan dengan sejarahnya ada pemerintahan setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada pemerintahan Utsman, ada pemerintahan Ali, ada bahkan yang menceritakan pemerintahan ini dibunuh ini, pemimpin ini dibunuh ini, sahabat ini dibunuh ini. Dan di dalam pemerintahan sejarah agama kita,
diterangkan ada perang Uhud, perang Badar, dan perang-perang. Sehingga dengan cerita seperti itu mempengaruhi manusia di era sekarang, terutama mempengaruhi bagi pendengar dan pembaca. Yang jadi pertanyaan, benarkah cerita yang ditulis dalam cerita-cerita itu? Kalau toh itu tidak seperti apa yang terjadi, lantas manusia berhalusinasi, berhayal seperti itu. Sehingga manusia itu melakukan terdogma, terinspirasi, melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merusak, hal-hal yang menyakiti manusia yang lain. Bagaimana nanti akhirnya? Satu pemahaman untuk kalian para murid dan santri, juga para pemirsa, diajak berpikir pada video ini. Satu contoh, guru memulai dari cerita yang simpel, cerita yang sangat singkat. Satu contoh di zamannya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diceritakan banyak cerita yang macam-macam. Pernahkah kalian bertanya, pada waktu itu Kanjeng Nabi dalam keadaan atau dia hidup di suatu suku atau kerajaan atau pemerintahan? Diajak yang dari situ dulu ya. Bagi para murid dan santri yang sudah paham, bagi juga pemirsa mengerti yang dimaksud Muhammad. Ini bagi kalian yang baru menjadi murid guru agar paham. Coba ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir tahunnya sudah seperti yang ditulis orang-orang, padahal itu pun tidak tepat. Kanjeng Nabi lahir ikut di kerajaan apa? Cara berpikirnya begitu para murid ya. Ada kerajaan apa di sana? Kalau pemerintahan, dia ikut pemerintahannya siapa? Bagi para ahli sejarah, bagi kalian yang mengajarkan murid-muridmu tentang sejarah seperti itu, sudah pernah Anda galihkah pertanyaan seperti ini? Kalau toh diceritakan seakan-akan ada sosok lahir di masa itu, dia mengikuti peraturan atau kalender apa? Sedangkan kalian tahu, bagi para pembelajar orang-orang yang beragama, kalender Hijriyah itu ditulis setelah beliau wafat jauh dari waktu meninggalnya. Lantas di Arab sana ada kehidupan apa? Ada pemerintahan siapa? Nama hari tidak ada, nama bulan tidak ada. Mau melakukan suatu perbuatan, satu contoh, sholat Jumat atau puasa Ramadan, itu tidak ada kalendernya para pemirsa, para murid. Bagaimana manusia itu melakukan suatu pekerjaan yang digambarkan, yang diterangkan dengan bentuk ibadah. Sedangkan di sana tidak ada pemerintahan, tidak ada kalender, dan tidak ada apa-apa. Di video guru yang lain sudah diulas. Semoga ini mencerahkan untuk kalian, khususnya bangsa Indonesia. Karena Anda akan masuk di wilayah menuju pergantian pemerintah. Kalian saling menghujat seakan-akan mau perang. Sedangkan kalian adalah korban dari cerita-cerita masa lampau, itu belum pernah Anda kaji. Anda terobsesi perang Badar, jihad fisabilillah. Kalian didogma orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pahami dulu. Benarkah cerita-cerita yang kalian imani? Benarkah cerita-cerita yang kalian terima dari guru-guru Anda? Maka guru melalui video ini pahami, benarkah itu ada orang di Arab? Benarkah ada suatu sistem di sana? Benarkah ada kerajaan atau suatu negara? Lantas lagi diceritakan sahabat ini yang mengganti pemerintahnya, diganti sahabat lagi, diatasnamakan perang dan dibunuh. Kalau toh ada sahabat A menggantikan sahabat satu dan perang,
Di dalam pemerintahnya Utsman, pertanyaan bagi kalian yang mempunyai akal pikiran. Waktu itu pemerintahnya bentuk kerajaan atau demokrasi atau liberal. Cerdaslah Anda untuk berpikir agar tidak terdogma dengan cerita-cerita yang ditulis orang-orang masa lampau. Kalau toh dalam cerita sahabat Utsman, itu dia memimpin. Dia statusnya apa? Perdana Menteri, Presiden, Raja, atau apa? Bagi murid, para santri, para pemirsa, kalian pun dituntut untuk cerdas melalui video ini. Kalau toh ada pemerintahan di sana, bentuk kerajaan atau demokrasi. Sedangkan demokrasi itu adanya hanya tahun berapa? Kalau toh zaman Utsman atau zaman Ali ada pemerintahan, kalau raja, rajanya siapa? Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Itulah guru mulai membuka file-file lama bahwa kalian kita di masa ini, kita Anda semua terdogma dengan halusinasi cerita-cerita gambaran, kita Anda salah berasumsi. Semua belum Anda gali, kalian hanya meyakini dan mengimani. Fakta tidak terbukti. Itulah menjadikan kalian manusia yang beringas, jadi manusia yang kejam. Memusuhi orang lain tidak ada faktanya. Apapun yang tidak sesuai dengan pemikiran Anda, kau katakan salah, kafir, dan sesat. Subhanallah, sebagai manusia, bisakah Anda menggunakan akal pikiran? Di era sekarang manusia sudah dibekali alat. Ada sesuatu yang disebut internet. Cerdaslah Anda menggunakan akal pikiran. Kembali lagi pada substansi. Kalau toh zaman Utsman atau zaman Ali ada suatu pemerintahan, digambarkan adanya tidak kesepakatan sehingga terjadinya pembunuhan. Bisakah Anda menerangkan pakar-pakar agama, pakar-pakar sejarah, pakar-pakar usuluddin? Kalau toh ada pemerintahan di sana, bentuk pemerintahannya apa? Kalendernya apa? Buktikan di hadapan dunia. Kalau toh tidak terbukti, artinya Anda terdogma korban dari sejarah dan cerita-cerita. Lantas orang lain kau katakan salah, Anda sendiri pun dalam kesalahan dan tersesat. Diceritakan gambar perang. Benarkah di sana banyak suku? Benarkah di sana banyak kerajaan? Para murid, para santri, lantas bagaimana guru yang benar? Sesungguhnya cerita-cerita yang digambarkan itu adalah cerita yang terjadi di Pulau Jawa. Ceritanya digubah, digambarkan seperti itu, sehingga manusia setelah membaca itu selalu bermusuhan dan bermusuhan dan bermusuhan. Satu contoh dengan kalimat perang Badar. Anda tafsiri dengan Badar itu kan perang besar. Badar itu bahasa Jawa. Badar itu tidak terjadi atau gagal. Badar, nak, badar, enggak jadi. Lah kalau perang besar, kok tafsir perang dengan pasukan yang banyak, dengan musuhnya kecil, menjadikan perang yang besar. Itu kan salah kaprah. Tidak terjadi perang. Lihatlah sejarah leluhur kita. Lihatlah sejarah yang ada di bumi Pancasila, khususnya di Pulau Jawa. Kerajaan A dengan kerajaan B. Kerajaan B dengan kerajaan C. Nah, dari cerita-cerita itulah digubah nama-namanya. Diceritakan seakan-akan yang menang dari agama yang baru. Nah, itulah yang mempengaruhi pola pikir Anda sebagai generasi manusia. Sehingga kalian selalu beringin jihad. Kalian terdogma, sungguh tersesat. Semoga kalian dibukakan rahmat bagi Tuhanmu, sehingga kalian mampu menggunakan akal pikiranmu.
Tatkala kalian para pemirsa diberi kesadaran, ucapkan alhamdulillah. Tatkala belum sadar, ampunkanlah dirimu kepada dirimu. Kalian mempelajari sesuatu kitab yang tidak jelas, sehingga negaramu rusak. Semua orang kau musuhi. Orang tidak bersalah kau katakan salah. Kalian dalam kesalahan yang sangat besar. Itulah para murid, para santri, kaji betul-betul cerita-cerita itu. Lantas bagaimana guru kalau sudah terjadi seperti ini? Itu nanti tanggung jawab sebagai negara. Di situ barangkali kalian pemuka agama, kalian ahli-ahli sejarah, tolong tanyakan kepada sejarawan, bahas di negara sana, bahas di parlemen negara Republik Indonesia. Benarkah cerita yang diajarkan di pondok-pondok itu? Kalau tidak terbukti bagaimana? Nah itu juga problem. Karena pendidikan itu sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Satu contoh para pemirsa, diulas satu contoh. Ada satu gambaran sosok, digambarkan seorang pendekar, seorang utusan dari Tuhan, menghancurkan patung. Di video guru sudah diulas, namun pada malam hari ini diulas lebih detail. Disebutlah di sisi sosok Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung. Lantas kapaknya dikalungkan di leher patung yang besar. Pernahkah Anda sebagai manusia, ahli sejarah, ahli usuluddin, kalau toh itu patung jumlahnya banyak, benarkah di negara Arab, di Mekah, itu ada patung? Benarkah orang sana sudah mampu dan menguasai membuat kapak? Nah itulah cerita-cerita yang digubah orang-orang terdahulu setelah kerajaan di negara ini rusak. Dibuatlah cerita-cerita itu agar mempengaruhi pengikutnya, merusak tatanan dan peranatan yang ada di bumi Pancasila. Lantas bagaimana guru kalau sudah menyebar ke seluruh dunia? Ya tanggung jawab bersama, khususnya kalian dan kita yang masih ada kesempatan membenahi sejarah ini. Coba kalau kita mau mengkaji dengan kesadaran yang tinggi. Digambarkan ada manusia yang terbuang, dihanyutkan di sungai, dibesarkan oleh raja, diberi makan, dipenuhi kebutuhannya. Sudah menjadi besar dan menjadi kuat. Yang membesarkan dimusuhi, rumahnya dihancurkan. Benarkah dia sosok utusan Tuhan? Ataukah dia justru anak-anak yang durhaka? Tapi mengapa kalian tidak sadar untuk membaca dari cerita-cerita seperti itu? Kalau toh memang itu utusan dari Tuhan, utusan dari Allah, tidak akan pernah ada anak dibesarkan siapapun akan melawan orang tuanya. Itulah hamba-hamba Tuhan yang terpilih. Tapi mengapa kalian seluruh dunia, seluruh Indonesia tidak paham bahwa sesuatu dogma dimasukkan di dalam pikiranmu dan kalian diajarkan untuk memusuhi leluhurmu, memusuhi budaya-budayamu. Semoga videoku ini buat kajian bagi kalian yang ahli sejarah, ahli arkeolog, ahli usuluddin. Buktikan di depan hukum. Lantas bagaimana asalnya dulu guru? Guru membuka sedikit sejarah. Karena sejarah yang ada di negara kita pun juga sudah dihapus dan dihilangkan. Sehingga saya sendiri pun tidak bisa menggunakan pemahaman yang lebih detail. Satu contoh aja, satu contoh. Apa yang digambarkan manusia itu yang dilarung atau yang dihanyutkan di sungai. Ditemukan seorang pemimpin atau raja. Barangkali masih tersimpan di filenya Google atau YouTube. Carilah cerita
di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam sejarah masa lampau, itu ada manusia yang dihanyutkan kalinya Kali Lamong. Setelah itu ditemukan oleh seseorang. Dan disitulah dia dibina. Sejarah itu terjadi di Jawa Timur, di daerah Lamongan. Mungkin Anda menggambarkan Kali Lamongan sekarang itu kecil. Masa lampau itu sangat luas. Bagaimana kalau cerita seperti itu asalnya dari Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Lantas digubah katanya ada sang utusan Tuhan menghancurkan patung-patung, digambarkan dari negara lain. Itulah cerita-cerita yang tidak benar dan memang ada sengaja dari orang-orang terdahulu. Semoga para pemirsa, para pendengar, dari cerita sedikit yang aku ulas melalui video ini, aku mewakili para leluhurmu, juga para moyangmu yang sudah membuat cerita-cerita seperti ini. Mohon maafkan, mohon ampunkan, karena mereka pun juga merasa bersalah karena membuat cerita yang tidak bermanfaat kepada kehidupan sekarang. Beliau pun di sana dalam kegelisahan. Setelah apa cerita-cerita kita imani dan kita yakini, pelaku-pelaku pembuat sejarah, pembuat cerita, dia dalam kekecewaan. Aku mewakili leluhurmu yang di alam sana. Dan kita, Anda sebagai generasinya, dia menyampaikan kepadaku, mohon maaf leluhurmu telah membuat kesalahan yang menjadikan kerusakan di bumi Pancasila. Itu fakta yang didapat oleh guru. Lantas bagaimana kalau guru seperti ini? Kembalilah kepada apa yang diajarkan orang-orang terdahulu. Semoga para pemirsa dimanapun, tentang adanya pemikiran-pemikiran menjelang Pilpres, jangan ikut-ikut. Itu kasihan semua. Diadu domba dari cerita-cerita atas nama kafir, musyrik, syirik, PKI. Itu terdogma dari cerita-cerita yang tidak benar para murid, para santri. Semoga video ini betul-betul untuk dipahami. Karena apa? Suasana menjelang politik ini sangatlah tidak baik. Antar saudara, antar umat, antar bangsa dalam satu naungan bumi Pancasila saling mengklaim paling benar. Para murid, para santri melalui video ini dikupas lebih dalam, karena ini nanti hal sesuatu yang kalian harus mampu untuk berpikir. Dari video yang lain sudah diterangkan oleh guru. Satu contoh sudah didasari guru dari video tadi, bahwa cerita yang ditulis di cerita-cerita yang diajarkan kurikulum atas nama agama itu terjadinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kita buktikan melalui video ini. Semoga video ini mampu untuk dicerna, untuk kembali kepada kita yang benar. Lihat 2 bulan, 3 bulan ke depan. Ada suatu ibadah. Coba dipahami ya dengan kata ibadah. Maka video ini memang saya khususkan untuk menyambut dan mempersiapkan di bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk menjelang Rejab, ruah poso. Bagaimana kalau peristiwa itu, kalimat itu terjadinya di Jawa? Diulas lagi oleh guru lebih dalam. Para murid, para santri, di kitab kita ditulis Ramadan. Dengarkan baik-baik. Sekarang karena bahasa berubah ditulis Ramadan. Ini nanti bahasa berubah dengan perlahan sehingga hilanglah substansi yang dimaksud. Untung di Quran belum berubah. Di bahasa Indonesia berubah, di media berubah. Tidak ditulis Ramadan, ditulis Ramadan, Ramadan. Padahal sejarahnya itu Ramadan. Menerangkan ibadah. Cara berpikirnya kalian sudah diajarkan guru, para murid, para santri. Ramadan, Ramadan di dalam kalender aboge di Jawa
bulan ke-9 itu disebut bulan poso. Bulannya bulan poso, bukan orangnya. Digubahlah oleh leluhur kita masa lampau agar menjadi budaya. Niatannya baik, maksudnya leluhur, tapi salah guna dan salah pemahaman. Digubah, diberi sanepan namanya Ramadan. Diterangkan roh itu bayek, wadon itu orang tua, bulan ke-9 dimaknakan 9 bulan di kandungan, dimaknakan itu poso. Nah, digubah dijadikan ibadah tidak makan, tidak minum. Nah, itulah yang terjadi kesalahan sampai sekarang. Yang lebih parah lagi, sesuatu hal yang salah dipaksakan kepada orang lain, dipaksakan kepada negara, kepada agama-agama yang lain. Orang yang melakukan kesalahan minta dihormati karena tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud Ramadan itu. Para murid, para santri, Ramadan dulu itu diberi gambaran oleh leluhur kita. Diberikan satu kalimat. Ada yang nyebut mocopat, ada yang nyebut sebagai lagu, sebagai pengingat. Satu contoh. Dosangang sasi aku diemban dening ibuku ing Madaharan. Nalika iku aku isik disawang bapak ibuku ejik gondelan. Lah coba. Dosangang sasi aku diemban. Gambaran manusia sebelum lahir rata-rata diambil 9 bulan. Diemban itu dikandung. Di dalam kandungan ibu, dia mengandung dalam susah dan payah. Dening ibuku, ing Madaharan. Madaharan itu maksudnya perut. Nalika iku aku isik disawang. Maksudnya isik disawang iku, iki lanang apa wedok. Wedok apa lanang, laki atau perempuan. Karena alat zaman dahulu itu tidak secanggih alat sekarang, sehingga tidak tahu ini laki atau perempuan. Nalika iku bapak ibu isik gondelan. Apa maksudnya para murid, para santri? Yang dimaksud gondelan itu dia masih khawatir pergi jauh. Karena sudah tahu bahwa istrinya mengandung sudah 9 bulan. Si istri sudah sadar, dia menyadari dengan perjalanannya kandungan semakin besar. Dia terpaku, yang maksud digondeli, gondelan terpaku dengan adanya janin, adanya calon bayi. Ini yang dimaksud gondelan. Gondelan dimaknai terikat, terikat dimaknakan terbelenggu. Lantas kalian berhayal, berasumsi setan dibelenggu bagaikan dirantai. Itulah kesalahan-kesalahan, ilustrasi, ilusi-ilusi yang salah paham. Bagaimana kalau cerita ini hanya sebatas lagu, lantas kau jadikan ibadah agama? Kau masukkan negara orang lain, kau paksakan seperti menjalankan lagu. Subhanallah. Semoga tercerah kalian sebagai umat dan bangsa. Kalian terjerumus sudah ratusan tahun. Lantas bagaimana, guru? Nah, kalau Ramadan itu bahasa Jawa. Coba kalau guru mau memberi pertanyaan melalui video ini. Wahai bapak-bapak yang mengaku nabi, wahai bapak-bapak yang mengaku rasul. Bagaimana Anda dulu mendapat bahasa ini? Lah kalau terbukti dan faktanya bahwa Ramadan ini adalah intelektual dari Jawa. Sedangkan kita sebagai umat disuruh mengikuti panutan beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kalau toh panutannya membuat cerita itu bahasanya mengambil atau mencuri dari Jawa, umat ini jadi apa? Kalau panutannya ini seperti begini. Semoga tercerahkan kalian para pemirsa. Kita sejak kecil kan dididik, panutan kita adalah beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana substansi perintah ibadahnya ini lo mengambil dari Jawa? Sebagai hak intelektual itu namanya mengambil, bahasa hukumnya mencuri. Bahasa sosial politiknya itu menipu. Lantas bagaimana kalau seperti ini? Semoga kita semua terselamatkan dari hal-hal yang salah. Semoga dengan perkembangan perubahan zaman, kita akan masuk ke zaman era yang lebih maju. Demi kemuliaan kita semua, kita kaji bersama. Demi kemaslahatan kita dan generasi kita sampai yaumil akhir. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Dimatangkan lagi kalau tidak percaya. Lihatlah di dalam kitab sucimu. Menerangkan tentang puasa. Masih ingatkah dalil-dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan kalian berpuasa seperti orang sebelum kamu. Artinya apa, guru? Artinya semua manusia itu berpuasa di kandungan ibunya masing-masing. Dan orang-orang terdahulu semuanya berpuasa di kandungan ibunya masing-masing. Diterangkan di dalam kitabmu min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya yang dimaksud puasa Ramadan adalah kalimat keterangan, bukan kalimat perintah ibadah. Makanya Al-Quran disebut sebagai petunjuk menerangkan kejadian manusia.